saat saya akan bertemu dengan atasan untuk menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi, saya berpakaian yang rapi, berperilaku yang hormat, sopan, dan santun. Itu merupakan nilai-nilai dari etika publik. Pada waktu melakukan konsultasi, saya juga telah mempersiapkan segala keperluan, baik itu materi maupun bahan-bahan mengenai rancangan aktualisasi yang nantinya akan saya bawa ketika bertemu dengan atasan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan konsultasi boleh bisa berjalan dengan baik, menjelaskan dengan seksama mengenai rancangan aktualisasi di bagian hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saya juga mendengarkan dengan seksama tentang masukan dan arahan mengenai rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Melalui kegiatan konsultasi ini, harapan saya dapat bekerja sama dengan atasan sehingga aktualisasi ini mendapat dukungan penuh dan dapat terlaksana dengan baik. Analis dampak dari kegiatan yang pertama ini adalah dengan melakukan konsultasi serta meminta saran dan arahan dari atasan terhadap rencana kegiatan aktualisasi akan memudahkan pelaksanaan kegiatan ini karena didukung serta menjadi tanggung jawab bersama, memudahkan untuk dikontrol dan dievaluasi oleh atasan. Apabila kegiatan konsultasi ini tidak dijalankan, maka rancangan aktualisasi mengenai optimalisasi diseminasi produk hukum daerah Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan website JDH tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena kegiatan ini memerlukan izin dan persetujuan dari atasan. Pada tahap yang kedua, saya melakukan konsultasi dengan pihak Diskominfo sehubungan dengan pembuatan website JDH. Hal yang pertama yang saya lakukan ialah mempersiapkan bahan atau materi yang akan dikonsultasikan sehubungan dengan pembuatan website JDH ini. Ini merupakan bentuk atau nilai-nilai tanggung jawab dari akuntabilitas. Kemudian, ketika saya menemui pejabat terkait di Diskominfo, saya tetap berperilaku hormat, sopan, dan santun. Ini merupakan wujud dari etika publik, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan ini, mendengarkan secara seksama tentang arahan masukan yang bermanfaat. Setelah kegiatan konsultasi ini selesai, kemudian saya melaporkan semua hasil konsultasi ini kepada atasan saya. Hal ini merupakan bentuk atau nilai kerjasama dari nasionalisme antara atasan dan staf. Analis dampak dari kegiatan yang kedua ini ialah dengan melakukan konsultasi dengan pihak Diskominfo terkait pembuatan website JDH, maka website ini akan terdata di dalam Diskominfo. Apabila kegiatan konsultasi ini tidak dilaksanakan, maka website JDH ini tidak akan mendapatkan domain kutaibaratkap.co.id. Hal ini sangat penting, mengingat setiap pembuatan website di pemerintahan wajib menggunakan domain dan subdomain sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang penggunaan domain go.id untuk situs web pemerintah pusat dan daerah. Pada kegiatan yang ketiga, ketika saya melakukan konsultasi dengan atasan, saya selalu menggunakan bahasa yang baik, terstruktur dan sistematis, serta sikap yang sopan dan santun. Hal ini merupakan wujud dari etika publik. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan konsep agar dalam mengutarakan maksud dan tujuan itu jelas dan mudah dipahami. Setelah saya berkonsultasi dengan atasan dan mencatat daftar nama tim yang diusulkan oleh atasan, kemudian
saya membuat surat keputusan atau SK pembentukan tim website JDIH. Hal ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang staf. Analis dampak dalam kegiatan yang ketiga ini ialah pembentukan tim website JDIH sangat berguna dalam proses pengelolaan website ke depannya. Jika tidak dibentuk tim website JDIH, maka tidak ada yang bertanggung jawab dan bekerja dalam proses penginputan materi, muatan berita, informasi, serta penguploadan produk hukum daerah. Hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan website JDIH ke depannya. Dalam kegiatan yang keempat ini, saya bersama Kabak Hukum dan Kasubag melakukan pertemuan dan berdiskusi mengenai website JDIH. Ini merupakan wujud dari kejelasan target dan tanggung jawab yang terkandung dalam akuntabilitas. Saya juga bersama perwakilan tim website JDIH menyampaikan ide dan gagasan dalam menetapkan konten website dengan efektif dan efisien. Ini merupakan wujud dari komitmen mutu. Setelah berdiskusi bersama pimpinan atasan di dalam menentukan isi atau konten website JDIH, kemudian saya bersama perwakilan dari tim website JDIH bersama-sama mengikuti pelatihan dasar pengelolaan website dengan disiplin yang tinggi untuk meningkatkan mutu SDM di dalam bidang IT. Analis dampak dalam kegiatan yang keempat ini ialah pembentukan rancangan konten website bersama tim website JDIH dilakukan untuk mencari kesepahaman dan harmonisasi mengenai materi atau konten dalam website JDIH itu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka website JDIH tidak memiliki materi atau konten serta tidak dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang produk hukum daerah, baik itu peraturan bupati maupun peraturan daerah, dan seluruh informasi yang berkaitan dengan bagian hukum di Kabupaten Kutai Barat.
Pada kegiatan yang kelima, saya melakukan proses penginputan bersama tim website JDIH, bekerja sama dan saling membantu. Ini merupakan bentuk tindakan tidak diskriminatif dalam bentuk nasionalisme. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses percepatan penyelesaian kegiatan ini, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien, yang merupakan wujud dari komitmen mutu. Pada kegiatan yang keenam, yang juga merupakan kegiatan yang paling akhir, saya melakukan evaluasi terhadap kegiatan aktualisasi ini. Yang saya lakukan ialah dengan meminta feedback ataupun tanggapan dari ASN bagian hukum dengan menggunakan metode kuesioner sehubungan dengan ketersediaan website JDIH ini. Hal ini merupakan bentuk kerjasama atau nasionalisme, dan juga untuk mendapatkan masukan yang positif, hal-hal yang sifatnya membangun dari ASN bagian hukum, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu layanan yang terbaik untuk kepuasan masyarakat. Ini merupakan salah satu dari bentuk dari komitmen mutu. Setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan metode kuesioner, kemudian saya melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dengan jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang saya laksanakan. Hal ini merupakan wujud dari akuntabilitas. Analisis dampak dalam kegiatan yang keenam ini ialah dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini lebih mudah untuk dianalisa serta memudahkan dalam melakukan tindak lanjut segala bentuk kekurangan yang ada. Jika kegiatan evaluasi ini tidak dilaksanakan, maka sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan, progres, serta tidak ada yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan. Pada bab yang kelima, yang juga merupakan bab penutup, adapun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini ialah jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan satu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum. Sistem ini dirancang dengan berbasis online dengan harapan dapat diakses oleh masyarakat luas, baik itu instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dunia kerja, bahkan masyarakat umum. Dengan adanya sistem JDIH ini, diharapkan produk hukum yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik guna menunjang kinerja dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya dan masyarakat Kutai Barat pada khususnya. Rencana tindak lanjut. Ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari website JDIH ini. Hal yang pertama ialah dalam pengelolaan website JDIH di bagian hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, hendaknya tim pengelola website JDIH lebih aktif dan kreatif dalam mengupdate produk hukum terbaru, baik itu peraturan daerah, peraturan bupati, serta memberikan informasi mengenai berita dan kegiatan di dalam bagian hukum. Hal yang kedua ialah kedepannya nanti akan dilaksanakan publikasi mengenai ketersediaan website JDIH dengan cara melakukan sosialisasi terbuka di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan tujuan dan manfaat
dari tersedianya website JDH ini. Hal yang ketiga ialah website JDH ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas konsultasi online. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan di dalam berkonsultasi atau bertanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah produk hukum daerah, informasi-informasi, dan berita-berita seputar bagian hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Adapun yang bertanggung jawab dalam hal konsultasi online ini ialah tim website yang mana akan bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan atau SOP. Oleh karena setiap jawaban yang dihasilkan dari konsultasi online ini merupakan opini hukum.